Pernahkah mendengar cerita tentang garis keturunan raja yang masih ada hingga sekarang? Mungkin tanpa disadari, ada jejak darah leluhur dalam diri. Warisan dari masa lalu yang masih terbawa hingga sekarang. Tapi bagaimana cara mengetahuinya? Apakah ada tanda-tanda khusus yang bisa dikenali? Alhamdulillah, senang bisa bertemu kembali di channel Semula Jadi. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya rabbal alamin. Dahulu, kerajaan dan para raja memiliki peran penting dalam membentuk budaya, hukum, serta sistem sosial. Mereka menjalankan kepemimpinan dengan aturan yang ketat, penuh tanggung jawab terhadap rakyatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak kerajaan runtuh akibat perubahan sistem pemerintahan, pemberontakan, atau penjajahan. Setelah kerajaan-kerajaan ini hilang, banyak keturunan raja hidup di tengah masyarakat biasa tanpa menyandang gelar atau status tertentu. Identitas mereka pun semakin kabur karena berbagai alasan. Ada yang sengaja menyembunyikannya demi keselamatan. Ada juga yang tidak mengetahui asal-usul leluhurnya karena garis keturunannya sudah bercampur dengan masyarakat luas. Meski begitu, keturunan raja biasanya masih memiliki ciri khas yang diwariskan dari leluhur mereka. Karakteristik ini bisa terlihat dalam kepribadian, sikap, hingga hal-hal yang sulit dijelaskan secara logika. Bahkan, tanpa menyadari, mereka membawa warisan dari masa lalu dalam cara hidup sehari-hari. Lantas, bagaimana mengenali seseorang yang memiliki darah leluhur kuno? Berikut adalah 5 tanda utama yang sering dimiliki oleh keturunan raja zaman dahulu. Dan yang pertama, memiliki aura kepemimpinan alami. Salah satu ciri utama keturunan raja adalah aura kepemimpinan yang kuat. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk dihormati, karena secara alami orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dan terinspirasi oleh kehadiran mereka. Aura ini bukan sekadar tentang dominasi atau kekuasaan, melainkan lebih kepada kemampuan mengayomi dan mengambil keputusan dengan bijak. Dalam lingkungan sosial, mereka sering dipercaya untuk memimpin atau memberikan arahan, meskipun tidak selalu menyadarinya. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam diri seseorang yang memiliki garis keturunan kerajaan. Bukan sekadar sikap atau gaya bicara, tetapi ada energi yang terpancar secara alami, membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dan mudah percaya. Dalam dunia kebatinan, aura kepemimpinan ini sering dikaitkan dengan warisan energi leluhur yang masih mengalir dalam diri. Banyak yang mengatakan bahwa mereka yang memiliki darah kerajaan mewarisi kecerdasan emosional tinggi serta insting yang tajam dalam mengambil keputusan. Tanpa perlu berusaha keras, mereka sering dipercaya untuk memimpin dalam berbagai situasi, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun pergaulan sosial. Bahkan tanpa disadari, orang-orang di sekitar mereka cenderung meminta nasihat atau pendapatnya dalam menghadapi suatu persoalan. Di beberapa kepercayaan kuno, diyakini bahwa ciri fisik tertentu dapat menjadi tanda keturunan kerajaan. Misalnya, dahi yang lebar dan bercahaya, atau garis telapak tangan yang mencerminkan kemakmuran dan takdir kepemimpinan. Selain itu, ada pula yang sering mengalami mimpi tentang istana, singgasana, atau bahkan bertemu sosok leluhur yang seolah memberikan petunjuk mengenai jati dirinya. Mereka yang berasal dari garis keturunan kerajaan sering memiliki hubungan yang erat dengan alam dan unsur-unsur gaib. Ketika berada di tempat-tempat seperti hutan, gunung, atau sungai, mereka merasa lebih nyaman dan seolah memiliki keterikatan yang mendalam dengan energi di sekitar. Dalam tradisi kuno, raja dan pemimpin kebatinan dianggap memiliki hubungan khusus dengan alam semesta. Beberapa bahkan dipercaya sebagai perantara antara manusia dan kekuatan alam, sehingga darah mereka diyakini mengandung energi yang selaras dengan bumi dan langit. Oleh karena itu, orang-orang dengan warisan darah leluhur ini seringkali memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap perubahan energi di sekitar mereka. Sensitivitas ini membuat mereka lebih peka terhadap keberadaan makhluk tak kasat mata atau perubahan energi di suatu tempat.
Bahkan tanpa disadari, mereka bisa merasakan suasana yang berbeda saat memasuki ruangan atau lokasi tertentu. Mimpi-mimpi yang dialami pun sering terasa nyata, penuh simbol, atau seakan menyampaikan pesan dari masa lalu. Banyak yang percaya bahwa mereka yang memiliki hubungan kuat dengan dunia kebatinan seringkali diberkahi kekuatan batin atau perlindungan gaib. Beberapa tanda fisik seperti tatapan mata yang tajam, telapak tangan yang selalu terasa hangat, atau merasakan sensasi tertentu di tubuh saat menghadapi situasi tertentu dianggap sebagai indikasi kuatnya hubungan mereka dengan dunia gaib. Lalu yang kedua, selalu merasa berbeda dari orang kebanyakan. Sejak kecil, ada perasaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah tidak cocok dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Bukan berarti lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, tetapi ada keyakinan bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar. Orang dengan garis keturunan kerajaan sering memiliki pemikiran yang lebih luas tentang kehidupan. Rutinitas monoton cenderung terasa membosankan, sementara keinginan untuk mencari pengalaman baru sangat kuat. Ini bukan sekadar ambisi, tetapi dorongan batin yang seolah mengingatkan pada masa lalu leluhur yang penuh tantangan dan tanggung jawab besar. Beberapa orang merasakan keterikatan yang aneh terhadap tempat-tempat bersejarah, terutama yang berkaitan dengan kerajaan. Mereka lebih nyaman berada di lokasi yang memiliki nilai sejarah atau tempat-tempat yang dulunya merupakan pusat pemerintahan dan kekuasaan. Bahkan tanpa mengetahui silsilah keturunannya, mereka sering tertarik pada budaya, pakaian, atau kebiasaan yang mencerminkan gaya hidup kerajaan di masa lalu. Dalam tradisi kebatinan, diyakini bahwa jiwa yang pernah menjalani kehidupan sebagai bagian dari keluarga kerajaan akan membawa ingatan bawah sadar ke kehidupan saat ini. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa memiliki kebiasaan atau naluri yang terasa tidak biasa dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang memiliki garis keturunan leluhur kuno biasanya memiliki kendali emosi yang sangat baik. Mereka tidak mudah terpancing emosi, tidak gampang terpengaruh oleh provokasi, dan selalu bisa berpikir jernih di situasi sulit. Bahkan ketika menghadapi masalah besar, ada ketenangan dalam sikap mereka, seolah-olah selalu memiliki solusi untuk setiap persoalan. Dalam kepercayaan lama, diyakini bahwa keturunan raja akan selalu memiliki kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Sebesar apapun rintangan yang dihadapi, selalu ada jalan keluar yang datang dengan cara yang tidak terduga. Hal-hal ini sering dianggap sebagai perlindungan dari leluhur mereka, yang terus mengalirkan energi keberuntungan dan kekuatan batin. Selain itu, ada kepercayaan bahwa orang yang memiliki darah leluhur kuno memiliki ketahanan fisik yang lebih baik dibandingkan orang kebanyakan. Mereka lebih jarang jatuh sakit dan lebih cepat pulih ketika menghadapi penyakit atau kelelahan. Hal ini diyakini karena adanya energi warisan dari para leluhur yang menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Salah satu tanda paling jelas dari seseorang yang memiliki garis keturunan leluhur kuno adalah ketahanan mental yang luar biasa. Dalam menghadapi kesulitan, mereka jarang goyah atau kehilangan arah. Sebaliknya, mereka justru semakin kuat saat berada dalam situasi sulit, seakan memiliki sumber kekuatan yang tidak mudah habis. Ketahanan ini bukan hanya soal mental, tetapi juga kebatinan. Energi leluhur yang masih mengalir dalam diri mereka memberikan ketenangan, kejernihan berpikir, serta kemampuan untuk tetap teguh dalam berbagai situasi. Bahkan dalam kondisi yang penuh tekanan, mereka dapat mempertahankan kewibawaan dan tidak mudah terbawa emosi. Sikap ini membuat mereka sering dijadikan tempat bersandar bagi orang lain. Dalam lingkungan sosial, mereka cenderung menjadi sumber kebijaksanaan dan ketenangan. Seseorang yang bisa diandalkan ketika masalah datang. Yang keempat, kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Salah satu tanda keturunan leluhur kuno adalah kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Ini bukan berarti selalu kaya raya, tetapi ada kelancaran dalam kehidupan. Apa yang dibutuhkan sering datang tepat waktu.
Usaha yang dilakukan cenderung membuahkan hasil, dan kesulitan keuangan jarang menjadi masalah besar. Banyak yang meyakini bahwa keberuntungan ini berasal dari warisan energi leluhur yang tetap menjaga kesejahteraan keturunannya. Bahkan jika menghadapi kesulitan finansial, mereka tidak pernah benar-benar berada di titik terendah. Selalu ada jalan untuk bangkit kembali. Kepercayaan kuno juga menyebutkan bahwa orang dengan garis keturunan kerajaan sering memiliki daya tarik yang membuat mereka lebih mudah mendapatkan peluang besar dalam kehidupan. Bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam bentuk dukungan dari orang-orang di sekitar. Ada orang yang hidupnya terasa selalu lancar. Apapun yang dikerjakan seringkali membuahkan hasil, bahkan tanpa usaha yang berlebihan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang selalu membantu dalam setiap langkah. Hal ini sering dikaitkan dengan berkah leluhur yang masih melekat dalam garis keturunan mereka. Dalam dunia kebatinan, diyakini bahwa mereka yang memiliki darah leluhur kuno, terutama dari garis keturunan kerajaan, memiliki energi yang kuat. Energi ini menciptakan daya tarik alami terhadap kesuksesan dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Itulah sebabnya banyak dari mereka yang dengan mudah menemukan peluang besar, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan sosial. Secara tidak sadar, orang-orang dengan sifat ini sering memiliki intuisi yang tajam dalam memilih jalan rezeki yang tepat. Mereka jarang salah langkah dalam mengambil keputusan finansial dan seakan selalu berada di jalur yang mengarah pada keberuntungan. Dalam kepercayaan lama, mereka juga dikaitkan dengan istilah tangan dingin. Segala sesuatu yang mereka sentuh atau kerjakan cenderung berhasil. Bahkan dalam kepercayaan kuno, diyakini bahwa hanya dengan berada di sekitar mereka, orang lain pun bisa tertular keberuntungan. Bentuk fisik tertentu juga sering dianggap sebagai tanda kemudahan rezeki, seperti alis yang tegas, dahi yang luas, dan telapak tangan dengan banyak garis keberuntungan. Dan yang terakhir, wibawa yang sulit dijelaskan. Ada orang yang tanpa perlu berbicara keras atau menunjukkan kekuatan tetap mampu menarik perhatian dan rasa hormat dari sekitarnya. Mereka tidak perlu berusaha untuk dihormati, tetapi orang lain secara alami merasa segan atau kagum saat berhadapan dengan mereka, dari sudut pandang kebatinan. Wibawa ini diyakini berasal dari energi kepemimpinan yang diwarisi dari leluhur. Di masa lalu, raja dan penguasa memiliki aura kuat yang membuat mereka dihormati tanpa perlu memaksakan diri. Energi ini tetap melekat dalam garis keturunan mereka, terpancar secara alami dari sikap, tatapan, dan cara berbicara mereka dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan karakteristik ini sering mendapatkan perlakuan lebih hormat dari orang lain, meskipun mereka tidak pernah menuntutnya. Mereka memiliki daya tarik alami yang membuat orang lain tertarik mendekat, ingin mendengarkan pendapat mereka, atau sekadar mencari bimbingan. Bahkan dalam komunitas atau lingkungan kerja, mereka cenderung menonjol tanpa perlu berusaha mencari perhatian. Beberapa tanda fisik juga sering dikaitkan dengan wibawa alami ini, seperti tatapan mata yang tajam dan berkarisma, suara yang tegas dan jelas, serta postur tubuh yang tegap dan percaya diri. Diyakini bahwa kehadiran mereka dapat mengubah suasana di sebuah tempat, membuat orang-orang di sekitar merasa lebih tenang atau justru lebih berhati-hati. Orang yang memiliki darah leluhur kuno seringkali memiliki aura yang berbeda dari orang kebanyakan. Itulah sebabnya, mereka seringkali disegani oleh orang-orang dengan kemampuan kebatinan tinggi, seperti paranormal, dukun, atau ahli kebatinan. Dalam dunia kebatinan, diyakini bahwa orang dengan keturunan kerajaan memiliki energi leluhur yang sangat kuat. Aura ini bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kepekaan kebatinan tinggi. Beberapa paranormal bahkan dapat mengenali garis keturunan seseorang hanya dari getaran energi yang dipancarkan. Selain itu, orang dengan darah leluhur kuno seringkali tidak bisa disentuh oleh energi negatif atau sihir jahat. Secara alami, ada perlindungan yang mengelilingi mereka, sehingga sulit bagi kekuatan jahat untuk menembus pertahanan kebatinan mereka.
Bahkan dalam beberapa kepercayaan, mereka yang memiliki darah kerajaan dianggap memiliki penjaga gaib yang selalu melindungi mereka dari bahaya. Nah sahabat semula jadi, beberapa orang memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap energi. Mereka yang memahami dunia kebatinan seringkali dapat mengenali seseorang yang memiliki darah leluhur kuno. Bahkan tanpa diberitahu sebelumnya, aura yang terpancar dari mereka berbeda, lebih kuat, dan memiliki daya tarik tersendiri dalam dunia kebatinan. Diyakini bahwa keturunan raja memiliki perlindungan gaib yang diwariskan turun-temurun. Energi leluhur mereka tetap melekat dan terus melindungi, sehingga sulit untuk dipengaruhi oleh energi negatif atau serangan gaib dari orang lain. Itulah sebabnya mereka sering dihormati, terutama oleh orang-orang yang memahami dunia gaib. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi kejadian yang tidak biasa. Ada yang tiba-tiba didatangi seseorang yang mengatakan melihat sesuatu dalam diri mereka, atau diberitahu bahwa energi mereka sangat kuat dan berbeda dari orang kebanyakan. Tubuh mereka secara alami menolak vibrasi rendah, sehingga seringkali merasa tidak nyaman saat berada di tempat-tempat yang penuh dengan energi negatif. Menurut kepercayaan lama, darah keturunan kerajaan sulit disantet atau terkena energi negatif. Ada kekuatan gaib yang selalu menjaga mereka. Bisa berasal dari entitas gaib yang menjadi pelindung atau dari leluhur mereka sendiri yang masih memiliki ikatan kebatinan yang kuat. Selain itu, banyak yang percaya bahwa keturunan raja sering terhindar dari bahaya besar yang mengancam nyawa. Seolah-olah selalu ada kekuatan tak terlihat yang melindungi mereka dari kecelakaan, musibah, atau kejadian buruk lainnya. Bagi yang merasa memiliki tanda-tanda ini atau ingin menyelaraskan energi dengan warisan leluhur, ada amalan doa khusus yang dapat diamalkan. Doa ini bertujuan untuk menguatkan perlindungan kebatinan serta membuka jalan kebijaksanaan dan keberkahan dari leluhur. Cari waktu yang tepat, seperti setelah salat malam atau saat suasana benar-benar tenang. Siapkan segelas air putih dalam wadah bersih. Air ini akan digunakan sebagai media untuk menyerap energi doa. Duduk dengan tenang. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali agar pikiran lebih fokus. Bacalah doa berikut sebanyak 11 kali. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Tuhan yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi, bukakanlah tabir rahasia garis keturunanku. Sambungkan aku dengan warisan leluhur yang penuh kebijaksanaan, keberkahan, dan perlindungan. Dengan izin, limpahkan cahaya dan kekuatan kepada diriku sebagaimana Engkau berikan kepada para pendahulu yang Engkau muliakan. Amin ya Rabbal Alamin. Tiupkan ke dalam air yang telah disiapkan. Lalu minumlah dengan niat menerima keberkahan dan perlindungan dari leluhur. Lakukan amalan ini selama 7 hari berturut-turut. Jika mulai merasakan perubahan, seperti ketenangan batin, mimpi-mimpi yang penuh petunjuk, atau meningkatnya kepekaan terhadap energi di sekitar, itu adalah tanda bahwa warisan kebatinan dalam diri mulai terbuka. Setiap manusia membawa jejak leluhur dalam dirinya. Warisan leluhur bukan hanya soal keturunan, tetapi juga energi, karakter, dan perlindungan yang terus mengalir hingga sekarang. Tanda-tanda yang sudah dijelaskan bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan jejak masa lalu yang masih mempengaruhi kehidupan saat ini. Jika memang memiliki salah satu dari tanda-tanda ini, penting untuk menjaga keseimbangan batin, tetap rendah hati, dan menggunakan warisan ini untuk kebaikan. Semoga kajian ini memberi wawasan baru dan membuka kesadaran tentang hubungan diri sendiri dengan masa lalu. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Nantikan video menarik lainnya di channel Semula Jadi. Wassalam.